Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nana Ustaz semua, kaifahalukum? Bila khair Ustaz. Khair, alhamdulillah ya. Ustaz. Kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kelapangan waktu dalam menuntut ilmu agama, dalam beramal soleh ya, dan Allah berikan kita keberkahan dalam umur untuk beribadah kepada Allah serta menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kemudian juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah ya, contoh teladan terbaik bagi kita untuk kita ikuti. Jangan hanya sekedar sebagai sumber bacaan, oh bahwasannya Nabi itu kayak gini pribadinya, gini ya, pribadi yang mulia, tapi tidak kita ikuti. Itu sama saja kita ya kurang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sebatas kita kagum sama Nabi, kita melihat bacaan-bacaan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang mulia, diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhlak Rasul yang luar biasa ya, keteguhan Rasul dalam menjalankan agama Islam kita ini ya. Kalau hanya sekedar bacaan maka merugi ya. Kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam beribadah ya. Semuanya tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Jadi anak-anak Ustaz, sebagaimana kita di fase-fase remaja ini, kita pasti mengikuti orang-orang yang kita anggap luar biasa, kita cintai gitu kan. Kita jadikan role model. Tahu role model? Rizik. Hah? Rizik? Tahu role model itu apa? Hah? Rizik? Loh, nggak ada jawab. Apa role model itu? Enggak kedengaran. Hah? Nggak kedengaran? Ya, Ustaz tanya sama yang lain. Orang Syauqi yang Zafran Shah. menginspirasi Ustaz. Apa role model itu? Sama ya, role model itu sama uswatun hasanah sama ya. Teladan, contoh, sesuatu yang harus diikuti. Nah, di masa-masa sekarang ya, kita benar-benar harus tahu siapa yang kita ikuti. Jangan kayak ceramah kemarin Ustadz itu kan, Ustadz Arif Masuku. Anak-anak sekarang gila dengan Korea-Koreaan. Ya, terlalu yang berlebihan sama yang Korea-Koreaan. Apalagi ceramah kemarin yang antum bisa dapatkan?
Hah? Role modelnya eh, apa namanya? Fitur-fitur yang ada di Mobile Legend, ya kan? Yang seperti itu role model kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup di dunia dan di akhirat. Kita mau hidup di surga, ya kan? Ada, Ustaz tanya sama antum, ada yang mau hidup di dunia nih selamanya? Nggak ada. Gak ada kan, hidupnya gini-gini Nggak aja. ada. Kalaupun Allah kasih kita hidup di dunia ini selamanya tanpa kita mati, gini-gini aja dunia ini. Ya, ada sedihnya, ada dukanya, ya kan? Sedangkan surga itu penuh dengan kenikmatan, Kebahagiaan. kebahagiaan. Gak ada surga itu sedih-sedih. Ada Ustaz Paris, surga itu sedih-sedih? Gak ada. Surga itu semuanya nikmat, indah, ya. Nah, ada yang buah-buahan ketika dimakan enak sekali. Ada minuman yang antum minum di sungai, antum nggak haus setelah minum itu, ya. Coba di dunia, makan antum 5 jam nggak makan, udah lapar lagi kan? Napis. Biasa. Nah, Ya. apalagi kena AC, kena kipas angin. Di bawah kipas angin lah antum habis makan. Apa yang terjadi? Kembung perut antum. Dah, GE antum, bolak-balik ke toilet. Ya Napis. Ya kan? Nah, itu kalau di dunia. Kalau di akhirat nggak ada kayak gitu. Ya, antum bisa baca bukunya Syekh Utsaimin, ya, Riyadhus Shalihin. Baca bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang surga-surga, ya, kenikmatan surga, ada tuh bukunya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang kenikmatan surga. Masya Allah ya, di situ bisa meningkatkan iman kita. Bahwasannya yang kita cari itu surga Allah. Ya, bukan yang kita cari itu game-game Korea-Koreaan, apalagi pengen terkenal di dunia. Nanti udah terkenal biar jadi selebgram saat. Waduh, gawat lah, ya kan? Biar terkenal jadi selebgram, banyak duit saat, biar bisa endorse. Waduh. Nah, ini yang harus kita luruskan anak-anak Ustaz dari sekarang, ya. Ini kita kenapa sepi kali hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Cuman berapa orang kita nih? 8 orang. Sepi kali, mana yang lain? Ustadz hari ini ingin memberitahukan nama-nama yang remedial, ya, dan apa remedialnya. Tapi karena sepi begini, apa yang mau Ustadz kasih tahu nama-namanya? Nanti udah Ustadz kasih tahu, dia nanya lagi. Iya. Tapi sembari kita menunggu yang lain, Ustadz mau tanya dulu sama antum, ya, beberapa materi yang sudah kita pelajari. Abdurrahman Zahidi. Biasa. Ya, jangan terkejut antum, Zahidi. Yes. Zahidi ini sama adiknya mirip kali, 95%. Adiknya masih bocil. Umur berapa adik antum? 10, 10 tahun. Oke, Zahidi, barakallahu fik. Coba antum jelaskan pengertian dari mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Apa Zahidi? Apa ya? 3, 2, Lupa nasa. 1. Tet. Lupa antum ya, aduh. Biasa. Gimana ini antum ini? Kenapa bisa lupa? Padahal kayaknya udah 2 pertemuan kita bahas ini. Beda mad wajib, mad jaiz. Ya, lupa ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Apa? Apabila Apabila apa?
apabila apa namanya? Ayo. Lupa Nasad dan Nasad. Ya salah. Tadi katanya apabila habis lupa. Ya Allahu Akbar. Zaidi ya, Entah, Ustaz. banyakan lupa nih. Minta dirukiah nih nampaknya nih. Lupa-lupa Ya. aja. Ya. Oke, jadi kan itu motivasi ya untuk merojaah ya, diulang-ulang. Mirza Al-Farizi Pasha. Oh, ini Pasha nih. Mirza Al-Farizi Pasha. Apa itu mad wajib? Wajib adalah apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Masya Allah, barakallah fiqh. Mirza Al-Farizi Pasha, apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, itu termasuk dalam mad wajib muttasil. Barakallah fiqh. Ya, bagus, berarti masih ingat. Nafis Pinayungan. Nah, ini Nafis nih. Tadi dia nguap-nguap nih. Antum kalau nguap Nafis tutup mulut ya. Jangan diumbar-umbar. Wah gitu, kayak naga nanti. Keluar wah gitu kan. Tutup mulut antum kalau nguap. Ya, itu bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nafis, Ya Ustaz. apa yang dimaksud dengan mad wajib mad jaiz? Apabila mat tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Apabila mad tabi'i Bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Contohnya? Contohnya. Boleh tengok Al-Quran Ustaz? Boleh. Yang lain siap-siap ya. Pertanyaan Ustadz nih kalau nggak bisa terjawab, antum Ustadz doakan naik haji. Bagus ya. Bagus saat gitu ya. Kalau bisa kejawab, antum Ustadz doakan bisa naik ke bulan. Yuk. Pilih mana? Nggak bisa kejawab atau pilih bisa jawab? Ayo. Hah? Rafa Rashid, antum pilih ke bulan atau pilih naik haji? Ya haji Ustaz. Naik haji, nggak mau antum ke bulan? Enggak. Nggak ya, Masya Allah. Bagus ya, itu bentuk daripada mempertahankan keimanan. Ngapai ke bulan? Nanti nggak bisa balik lagi antum. Dah, carian mama antum di Takengon sana. Saat mana anak saya si Rafa? Oh pergi dia bu, dapat hadiah dari saya ke bulan. Nangis nanti mama antum. Ayo Nafis, banyak cerita kita nih jadinya. Nafis, Ya Ustaz. apa mad jaiz? Au taqulu innama asyraka aba. Oke, tayyib. Masya Allah ya. Barakallah fiqh. Itu udah bagus ya. Surah apa itu antum baca? Al-A'raf Ustaz. Hah? Al-A'raf. 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 Masya Allah, barakallah fiqh ya. Bagus. Nafis, antum mau hadiah haji atau pergi ke bulan? Haji lah Ustaz. Haji ya, insyaallah. Ustaz doakan aja ya. Ustaz saat ini belum bisa naik Ya, antum haji karena Ustaz juga belum naik haji nih. Sama-sama lah kita berdoa biar sama-sama naik haji ya. Nanti Ustaz buka travel umroh bisa antum daftar naik haji. Ya, tapi itu nggak tahu ya kapan. Oke, Tayyib. Nafis, Masya Allah ya. Selanjutnya Ustaz tanya dengan Rifki Ahmad Faiz. Nah, ini orang Aceh. Rifki Ahmad Faiz, orang Aceh. Rifki Ahmad Faiz, antum dah siap? Are you ready? Allah ready, Ustaz. Ready ya. Rifki Ahmad Faiz, coba sebutkan pengertian dari mad badal. Garuk-garuk kepala dia. Ayo apa?
Apa Rifki? Nah, garuk-garuk dagu. Udah ada jenggot antum? Nah, nggak tahu kan udah ada. Dagu pula yang digaruk-garuk. Terus apa mat badal Rifki? 3, 2, 1, tet ya, waktunya habis. Berarti nggak tahu ya. Ini dijadikan pelajaran buat ke depan ya. Kenapa beberapa minggu yang lalu sebelum kita ujian kan kita udah masuk ini kan, mat badal kan? Saya juga bingung. Ya. Murojaah lagi ya Rifki ya. Ustaz tanya dengan Hanif. Hanif, ini Hanif nih yang punya masjid di Kota Medan banyak nih. Ya kan? Hanif. Oh, bukan ya? Itu Haji Hanif ya. Itu Hanif aja ya. Saya kira Cawan itu. ya itu doa juga ya. Ustaz canda gitu doa juga. Mudah-mudahan antum juga bisa banyak bangun masjid di Kota Medan. Amin ya rabbal alamin. Hanif, Ya. apa pengertian dari Matsilah Kubro? Yo, matanya. Apabila Ya, aku ndak. Apa Nip? Apabila apa? Apabila Rizik bertemu dengan Sultan Dandi, maka dia Matsilah Kubro saat. Ya Allah, kok bisa gitu? Ya. Apabila apa? Matsilah Kubro. apabila Hadamir ketemu Hamzah. Hadomir bertemu dengan Hamzah. Hamzah, maka dia Silah kubro. Matsilah Kubro. Syauki Zafransyah. Saya tanya nih semua nih di sini. Syauki, ada berapa harokat cara membaca daripada Matsilah Kubro? Syauki ini lagi di Mars dia nih. 2 Ustaz. Ya, screen ini antum ya. Screen paper. 2 Ustaz. Lagi di Mars antum ya? Enggak Ustaz. Enggak ya? Sanda Ustaz. Oke, apa Syauki? Matsilah Kubro. 2 Ustaz. 2? Mana? Benar antum. Syauki. Berapa? Nah tadi soalnya Matsilah Kubro itu cara membacanya berapa harokat? 4 Ustaz. Hah? 4 4 sampai 5 harokat. harokat ya. Kuat dikit suaranya Syauki. Ini antum lagi di hutan Jambi, Bukit Barisan, di Mars atau di bulan nih? Screen papernya ya, Masya Allah. Antum pasti nggak pakai baju sekolah kan? Oke Ustaz. Pakai, benar. Nah, yang lain juga ya, pakai baju sekolah ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada pakai baju koko atau baju gamis. Jangan pakai baju kaos, Rafa Rashid. Ya Ustaz. Nah, pakai baju kaos antum kan? Ya Ustaz. Tahu Ustaz kuat Indra ke-6 Ustaz nih. Indra duga-duga ya, Indra ke-6 nggak ada itu. Itu nggak benar tuh, Indra duga-duga yang benar. Ya. Oke, Tayyib. 4 sampai 5 harokat. Ingat ya, Nanosat Matsilah Kubro, cara membacanya itu 4 sampai 5 harokat. Kemudian Rafa Rashid, nah antum lah Ustaz tanya. Mad badal itu berapa harokat? Mat badalan belum ada Ustaz. Hah? Anak orang yang hari itu di ujian kan ada dikasih yang belum dipahami mat badal anak belum paham Ustaz. Mad badal belum paham antum? Ya salam. Mad badal itu apabila hamzah bertemu dengan huruf maf. Apa itu alif, waw sukun dan ya. Ya. Alif, waw sukun dan ya. Gampang sekali ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau antum bisa buka soal yang kemarin, ayo kita buka lagi. Biar kita bahas ya. Apa Ustaz? Soal yang kemarin, Yang mana? Yang ujian. ya yang ujian. Di mana bukanya Ustaz? Hah? Bukanya di mana? Di Google Form masih ada nggak? Antum Google Form ya? Udah nggak bisa diulang lagi, Ustaz. Hah? Oh iya udah. Oh iya ya. Kecuali admin kayak Ustadz ya. Oh ya, Ustadz buka dulu ya soalnya ya. Loh, mana nih? Oh, ini. Ini gampang-gampang soalnya. Taib, karena Bisa, Ustaz. sedikit sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 11 orang. Kemana nih sewa kita ini? Biasanya rame sewanya. Ini 11 orang yang ikut belajar hari ini. Aduh. Atau Ustadz mungkin udah mau raya ini ya. Kayak gini lah kalau udah mau raya. Sibuk beli baju ya kan. Hah? Bisa dengar suara nah? Masih dengar? Rizik. Ah, dengar. Ya? Udah mau belum Dengar. puasa? Dengar Rizik. Belum. Nah, Hah? Dengar, udah dengar. Ha. Oh, oke. Karena udah mau belum puasa ini, udah digas luar nih sama yang lain ini. Nggak datang lagi sekolah. Beli baju lah, beli kurma lah. Apalagi ini beli mau belum puasa gini. Sirup lah ya kan. Napis. Nanti udah stok sirup kurnia di rumah. Masya Allah. Napis. Tunggu Napis. Masih lama lagi. Belum puasa. Nah, ada sekitar 20 hari lagi ya lebih ya. Jangan dulu stok sirup kurnia. Udah pikiran sirup kurnia jangan temenin Napis. Ya. Sabar dulu antum nih. Belajar dulu masuk kelas. Jangan kepikiran dan mau belum puasa saat beli baju dulu anak katanya. Belum lagi raya. Ya. Udah kepikiran uang, Udah kepikiran THR lah, beli baju, makan gorengan, makan makanan aja yang di kepala ini. Sebelum belum puasa ya. Oke, Taib. Kita lanjutkan ya. Ayat pula. Soal yang pertama. Ini kalau antum nggak bisa buka, antum ingat-ingat aja ya. Apabila mad bertemu dengan huruf yang bertasydid pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surah dalam Al-Quran disebut mad. Mad apa itu? Mad tabi'i. Mat arit li sukun Ustaz. Loh, kok mad arif sukun? Kan pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surah dalam Al-Quran disebut mad. Bertasydid, Ustaz. Iya, bertemu dengan huruf bertasydid. Lazim kalimus. Mad apa? Lazim kalimus. Lazim apa? Lazim kalimat musaqqal Ustaz. Lazim kalimah mutsaqqal. Benar atau salah? Lazim kalimah mukhaffaf. Nah, banyak kali versinya ini. Nah, coba dipikir dulu ya. Ustaz kasih waktu 2 menit. Tidak ini, Ustaz. Fi mukhaffaf. Baik. Lazim. Mah ini tuh. Oke, Toyib, Ustaz tanya sama Abdurrahman Zahidi. Apa jawabannya? Lazim harfi mukhaffaf. Hah? Mukhaffaf. Lazim ilmi mukhaffaf. Lazim harfi musaqqal ya.
Coba antum lihat lagi di bukunya. Oke, Ustaz. Ya. Oke, tayyib. Soal nomor 2. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Potongan ayat tersebut termasuk contoh mat. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud ini yang lahunya itu ya. Lahunya itu mat silah. Tawilah. Mat silah tawilah atau mat silah kubro ya. Yang kebalik-balik. Kemudian kapan ayat yang ketiga. Soal nomor 3, kapan terjadinya hukum mat arid li sukun? Ezar. Di akhir ayat. Mat arid li sukun ya adalah mat tabi'i bertemu huruf yang berharokat pada saat sukun atau waqaf di akhir ayat ya. Yang keempat, mat lazim kalimi mutsaqal dibaca panjang berapa harokat? Mirza? 6. Oh iya. Hah? 4. 4 salah. 6 harokat ya. 6 harokat. Oke, soal yang kelima. Tuliskan contoh bacaan iqlab. Ini gampang ya. Dan mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya kan. Kemudian soal nomor 6, tuliskan satu contoh bacaan idgham mimi. Khalaqakum min turabin ya kan, gampang. Banyak di Quran. Mim mati bertemu dengan mim yang berharokat ya, itu dia idgham mimi. Kemudian yang nomor 7, huruf yang berharokat kasrah jika bertemu dengan titik-titik maka termasuk mat asli. Apa itu? Kasrah jumpa huruf Miko, huruf apa? Alif. Kok alif ya? Salam. Salah lah, bukan alif. Wow. Bukan. Huruf iya. Iya. Nah ya. Huruf iya, bukan huruf waw, bukan juga huruf alif. Ya. Mat asli itu kan fathah jumpa alif, dhammah jumpa waw, kasrah jumpa sukun ya. Nah, itu ya. Soal nomor 8. Apabila huruf yang berharokat fathah ini bertemu alif dan setelahnya waqaf atau berhenti termasuk pengertian dari mat. Kenapa Anak Ustaz? Mat apa? Oke. Mat iwaq ya. Ini udah kita pelajari semua nih, pada terdiam semua nih. Nggak tahu semua ini. Inilah nih kalau kepikirannya Sirip Kurnia aja, THR aja lupa semua. Ini harus di ruqyah nih semua nih, Ustaz minta nih. Nanti sekolah kita buat aja ruqyah nih. Buat anak kelas 7 ini. Ya cepat kali lupanya, Ustaz lihat. Nggak ada yang masuk lagi, udah lupaan semua. Tayyib. Nomor 9. Tuliskan satu contoh bacaan mat wajib muttasil. Gampang ya. As-sama was-sama'i wat-tariq. Itu bisa ya kan. Apalagi? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Itu bisa ya. Banyak. Intinya dia bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Yang 10. Tuliskan hukum tajwid mana yang belum antum pahami dan yang paling antum ingat ketika sedang membaca Al-Quran. Ini semua antum tulis ada nilainya ya. Yang 11, nah ini gampang. Keluarkan hukum mat yang terdapat pada ayat di bawah ini ya. Banyak sekali yang bisa kita keluarkan dari sini. Yang ke-12 juga sukun dan tanwin. Yang ke-13, huruf ain pada potongan ayat Al-Quran tersebut dibaca berapa? 6 ya. 6. Oke, itu ayat 14 ya. Ayat yang 13 tadi. Wal ardo apa ini dibulat ini? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Ini surah ayat kursi ya. Ya'uduhunya itu mat silah Tawilah. sugro ya, nanasat sugro. Kalau tawilah jumpa dengan alif ya. Sugro tidak berjumpa dengan alif sebelum dan sesudahnya, bukan
Betul. bukan sukun ya.